Selamat datang di Society Squad. Yeah. Gila aktif banget Season ini 2. podcast. Oh parah. Season 2 Game of Thrones. Iya season 2. Apaan sih Game of Thrones udah 5? Iya kan ada season-seasonnya gitu. Oh iya benar. Gue belum nonton lagi. Yang baru tuh udah ada kan ya? Yang di HBO. Coming Game of soon. Oh masih coming soon? Masih. Oh. Pre. Itu bukannya spin-off ya? Iya spin-off. Iya spin-off tuh. Apa deh namanya? Lupa gue. Game of War. Ya. Aduh. Nggak ada hubungannya sama game-gamean. Iya. Nah, sebenarnya kalau Game of Thrones itu isinya apa sih, Bang? Gue nggak nonton. Jadi ada beberapa itu film-film yang gue simpen ya untuk gue tua nanti gitu. Jadi gue Apa ya? lu ngerti gak lo? Jadi maksud gue gini, kan gue nggak tahu ya di masa depan itu bakal ada film bagus apa nggak buat gue. Iya. Ya kan? Jadi di masa-masa gue aware ini nih sekarang ini, jadi gue simpen dulu nih buat yang ntar gue tua gue tonton. Sama kayak lo nyimpan obrolan itu buat tua kan? Iya, iya. Anjing. Iya maksud gue simpen tuh kayak ntar aja kali ya gue nonton. Gue soalnya itu kan butuh konsentrasi tinggi kan. Game of Thrones yang gue tahu ya mungkin. Iya ngapalin namanya. Iya. Nah jadi ntar lah gue kalau udah tua kan udah nggak kerja nggak mau Lah, ngapain. justru ingatan lu hilang. Udah tua. Pikun lo. Untuk Game of Thrones. Lah kan Ntar googling lupa tadi. naruhnya di mana? Lah kan ada di Netflix gitu-gitu mah pasti nggak bakal Udah di hilang. take out mungkin. Nggak mungkin bro. Friends aja dari tahun 2094 masih ada yang nyarin. Bioskop 21, bioskop Iya lagi. bioskop online 21 itu pasti tetap ada bro sampai tua. Iya. Maksudnya jejak digital lah hitungannya. Nah, jadi kayak Star Wars, Game of Thrones itu belum gue tonton tuh Star Wars gue ngantuk sampai lagi. sekarang. Gue belum Jangan ngomong nonton itu Star Wars. depan istri lo. Istri gue yang tahu. Gue lagi nonton sama istri gue. Kata dia ini momen penting banget nih. Gue tinggal tidur. Anjing. Iya, nah gitu-gitu. Jadi gua bakal ngasih tau lo ya. Nah, gua kan punya kucing ya, Mas. Jadi gua ntar tua tuh gua bakalan apa tuh namanya? Gua bakalan punya di rumah gua nih. Gua kepikiran gua nih. Gua akan beli tanah misalnya 500 meter gitu ya. Buat kucing lo? Enggak. Buat gue tinggal. Jadi gue 500 meter tanah gue bangun minimal nih 500 meter. Gue bangun rumah di belakang, terus taman gede. Apa depannya adalah pawn shop. Itulah jual beli barang bekas. Oh. Jadi ntar gue di situ, di tengah-tengah tuh ada sofa. Di ruangan itu di tengah-tengah ada sofa, coffee table, sama TV gede buat gue main PS. Jadi gue hari-hari gue di situ. Terus kayak ada orang datang, Bang, ini gue ada HP nih, berapa duit? Gitu. Ntar gue tinggal, berapa duit tuh? Gitu. Udahlah 2 juta, taruh situ. No. Kasih amat gitu. Ntar gue main PS. Itu tua gue nanti, Bray. Udah gak mikir ini bisa dijual atau enggak ya? Iya, gitu. jadi dia nggak mikir. Pokoknya kan gue ngebantu orang. Orang butuh duit, lu punya barang, lu jual ke sini gitu gue. Nah, pada saat itu ntar buat gue nonton film-film itu. Lu mau nyaingin pegadaian lu ya? Iya, enggak. Kalau gue jual beli barang bekas. Oh iya. Kagak gue rentenerin anjing, males banget itu. Ntar gue ada karyawan-karyawan yang kerjaannya fotoin buat ngupload di Tokopedia. Gitu gue nanti tua nih. Nah, bersama dengan kucing-kucing gue yang mungkin masih hidup ya. Sekarang gue udah punya 2 kucing, Bray. Fuck me. Ngomongin kucing, Bray. Ini kan uploadnya kapan ya? Jumat. Oh, Jumat depan. Nah, berarti minggu lalu nih, hari Minggu. Kalau sesuai schedule ya. Iya, ini hari ini ya. Ini Pororo hilang, Bray. Iya. Lu tahu Pororo gak sih? Kartun Jepang kan? Ya, Kororo itu. Totoro. Oh, Totoro. Iya. Itu yang di Ratu Pantai Selatan kan? Pororo Kidul. Iya, Nyiro. Oh, Nyiroro. Iya. Bukan, Bro. Coba. Nih. Coba. Anjing, gue gak bisa lagi kayak podcast Mas. Aduh. Iya, podcast Mas gitu juga gak sih? Enggak ya? Ya ada jokes kayak gitunya. Oh sorry, gue gak bisa lagi kayak The Dendis. Iya. Mas Darto. Iya. Laptop nih. Iya, itu siapa yang ngomong? Itu yang operator ya? Tahu. Kayak Iya gitu. terus. Ya. Nah, si Pororo itu
Lucu banget ya. Iya lucu banget karena kan gue punya kucing. Nah gue sama bini gue tuh kayak share-sharean video-video kucing kan. Nah masuklah live-nya si Pororo ini jualan baju-baju kucing. Nah secara gue kan punya kucing 2 ya bang. Gue tidak menyangka kucing itu bisa sediem itu Bray. Anteng gitu ya. Anteng banget. Didadanin AP mau. Iya. Kasih kacamata diem. Itu kucing apa makin itu lucu banget. Kasih hoodie anjing lucu. Kayak gue gak relate sih kucing itu dianggap selucu itu. Hah? Masa sih? Gue tetap anjing. Oh iya gue melawan 2 orang penyuka anjing ya? Tapi kan gue dulu kan punya kucing juga. Oh iya benar. Gue tuh sama sekali nggak punya ketertarikan ke kucing. Lucu, maksud gue kalau dibilang kucing itu lucu. Tapi gue tuh selalu ngebandingin sama gimana anjing tuh punya timbal balik gitu. Gue sayang sama dia tahu gue sayang sama dia dan dia akan sayang sama gue gitu. Bang, di Al-Quran disebutnya tuh nggak boleh pamrih. Sayangnya miara anjing tuh nggak gampang. Maksudnya lu kira gampang miara kucing? Enggak, maksud gue pasti hubungannya sama najis atau nggak boleh dibawa masuk ke dalam rumah yang gitu-gitu. Gue tuh sementara gue tuh pengennya kayak miara anjing tuh. Lu kayak forbidden love gitu dong berarti? Iya beneran. Nah makanya itu sebenarnya sebener-benernya ketika akhirnya nanti gue tinggal di rumah gue gitu, rumah sendiri berdua sama istri gue gitu, bertiga sama anak. Bertiga doang? Anak 1? Iya, 1 aja. 1 aja? Udah lah jadi anak tunggal aja lah. Emang enak anak tunggal? Enak. Oh enak. Sepi gak rame. Oh. Ya anaknya kesepian ternyata. Enggak. Iya. Sepi itu gak melulu. Lu kan kerja? Enak, tau. Bini lu kerja? Ya sama gue juga dulu gitu. Tadi ikut kerja juga. Iya ntar lu lu inget ya tiba-tiba lulus SMA cabut ya. Gak pulang-pulang kayak lu. Aduh enak banget. Hah? Wah. Gak pulang-pulang kayak lu. Iya. Ditelepon gak dia, di reject. Makanya pelajarannya Apa? adalah bikin settle dulu hidup lu pas ntar tua kan. Jadi anak lo mau kabur udah urusan lu udah gede gitu. Ngomong enak banget ntar ya. Kalau podcast ini sampai episode 2000 ya, kita mungkin bakal ngomong pas udah umur 40-50an nih. Ntar kita lihat lagi nih Rangga nih ditinggal sama anak tuh gimana rasanya. Lu kira enak di reject telepon lo? Ya nggak man? Ya karena salah satu yang dari ya ini jadi ngomongin anak ya. Karena salah satu yang emang hiburan orang tua itu adalah nantinya ketika udah tua adalah anak. Anak udah gede, dia akan kalau gua kan nyari ada hiburan Game dari of cucu. Thrones. Nanti hiburan gua ada Game of Thrones. Itu cuma seminggu. Habis. Nah man, buat gue itu tuh semuanya tuh berubah, termasuk dari gimana cara orang tua kita dulu sama orang tua yang zaman sekarang mendidik anak aja udah beda. Misalnya kayak mungkin orang tua sekarang lebih aware kalau mukul anak itu salah gitu kan. Zaman dulu mah sikat-sikat aja gitu kan. Nah menurut gue termasuk sampai gimana nanti hari tua lo pisah sama anak yang tinggal di luar kota atau segala macam juga buat gue tuh beda tuh ngadepin situasi itu gitu. Jadi instead of gue ngerasa kesepian, gue sih misalnya kalau tadi Kotop kan punya bayangan rumahnya mewah, halamannya luas segala macam gitu kan. Nah gue tuh lebih ngerasa kayak gue pengen tinggal di negara orang, either itu di misalnya gue Singapura, di Swiss. Tapi ya selama dia masih anak dan belum berkeluarga itu tanggung jawabnya nanti akan ke orang tua. Jadi kalau di luar kota ada apa-apa dia ngambilin anak orang atau enggak amit-amit ya, atau enggak dihamili sama anak orang gitu segala macam. Ya kita loh yang turun ke sana. Kita loh yang akhirnya harus ngadepin aja. Ya tinggal ngongkos sih man. Iya. Susahnya sih. Nggak, ya gue setuju sama si Rangga sih. Itu tinggal ngongkos doang sih. Cuma masalahnya gue takut aja nanti kalau udah lo lebih ke ngerasa takut kangennya gitu-gitu kan. Gue takut dia udah nggak respect sama gue, kontol itu tuh yang akan gue lahirin. Ya, terus dia ntar kalau udah gede, terus gue udah tua, dia kagak respect sama gue, terus dia lupa mah enggak sih. Makanya lo sebelum sampai di tahap ke jadi orang gede itu, kan itu berhubungan lagi tadi yang gue bahas kan, gimana lo cara lo dekat sama anak lo kan, segampang anak orang tua kita zaman dulu atau minimal orang tua gue pada saat itu nggak punya kegiatan ekstra untuk akhirnya
akhirnya bikin si kita bertiga ini jadi lebih erat gitu. Iya. Lebih meaningful gitu. Segampang gue tuh nggak punya foto keluarga bertiga. Setuju. Gitu. Foto studio tuh gue nggak punya gitu. Setuju. Jadi kayak nggak, gue harus belajar dari situ gitu. Jadi nantinya biar gue nggak ngerasa kehilangan amat. Justru gue seneng kalau anak gue kuliah di luar kota atau Iya, gue juga seneng itu. gitu. Tapi ya itu kalau misalnya ditelepon yang bawa angkat ya kontol. Udah sih. Jangan soal sibuk lo bangsat, sibuk apa sih? Gue tampol lo. Nah, kan lo udah bisa, karena lo relate, lo bisa ngasih tau itu sebelum anak lo berangkat kan? Iya. Lo ngasih tahu kayak. Ya lu, ya Gua ntar aja lah kita lihat ya punya anak teenager kayak apa ya. Dikasih Iya. tahu gampang apa enggak? Iya. Ya Allah, itu kuping pada budak. Bener sih, gue setuju sih. Ya ampun, mama miss call 14 kali nggak diangkat. Iya, mas sibuk kerja, sibuk banget. Kayak. Padahal Lu minta mah- transfer gua Iya. kasih ini Western Union biar lu ngambil di Indomaret. Tapi gue kalau udah tua tuh, maksudnya bahkan setelah pengen pisah rumah sama teman-teman gue gitu, gue pengen punya piaraan anjing sendiri sebenarnya. Anjing lo ya? Gue anjing Anjing apa bro? nggak usah anjing husky atau anjing malamut gitu deh. Anjing cebol-cebol gitu tuh lucu banget tau, lincah gitu. Apa French Bulldog? Iya, itu tuh nggak bisa diem, Iya sih, benar lucu sih. gitu. Nah, atau gue tuh Bau tapi anjing tuh iya, itu another things sih. Cuma maksud gue tuh dari itu main things enggak, baunya udah biasa sekali gue. Oh iya, udah biasa sih. Bau Iya. pace gitu kayak udah. Iya, nah kucing tuh wangi. Nah, makanya Gimana? Iya, betul. Kucing tuh wangi, Bray. nah, gue tuh nggak relate sama kucing. Gue tuh pernah miara ada anak kucing pinggir jalan. Gue sama istri gue di Antasari tuh hari-hari terakhir gue di Antasari, gue nemu kucing itu di Bintaro, di coffee shop Bintaro. Terus gue bawa pulang ke rumah mertua gue ngamuk-ngamuk, senewan karena dia nggak suka sama kucing. Oh. Gitu. Repot lah, ntar nggak ada yang ngurus. Ya udah, akhirnya gue bawa ke rumah gue ke Antasari. Gue piara nih dari kecil. Itu gue dicakar nyet. Gue ngesinggung gue. Si bangke gue ngasih makan, pace nggak pernah gini ke gue. Oh, nanti anak juga bukan nyakar juga sih sebenarnya. Tapi nggak gitu nyakarnya. Hati yang dicakar. Iya. Papa apaan sih? Itu. Iya. Ih, sedih banget. Aduh. Enggak lagi. Apa sih, aku nggak mabuk kok, Pak? Iya. Pada bawa alkohol. Wah, gue takut banget sih tuh. Gue takut banget sih. Lo tau gak sih ada video yang itu yang ditanya sama siapa gitu depan pintu pas masuk. Terus tanya, lu mabok ya? Enggak. Terus dia ngajak ngomong jam apa patung gitu ya. Lu tau gak sih jokes itu? Itu nggak tahu gue. Extravaganza yang lo lihat tuh. Enggak tahu. Bule. Oh boleh. Emang ngapa sih mabok? Iya sih. Ya kita bisa ngomong apa ya? Ya gue nggak tahu sih, gue sedih sih kalau Enggak relate lagi. karena tiba-tiba gue takut, gue tiba-tiba pas di kamar tiba-tiba ada bau apa nih? Kok gue familiar ya? Bangsat nih bocah nih. Anjing gitu loh takutnya. Terus tapi kalau- jadi dongo. Nggak, sebenarnya jadi dongo aja sih gue takutnya. Iya. Lu mau narkobaan segala macem, tangkap polisi, gue kan nggak peduli ya. Ntar gue bakal bilang tuh kayak kalau tangkap polisi itu urusan lu. Iya, benar. Udah ya, satu. Sama. Terus dua, gue takutnya bego. Udah, kan nggak sedikit ya circle gue yang narkobaan, terus jadinya ya dia nggak peduli aja sama hidupnya gitu. Kan Tapi- itu yang sulit. Kalau anaknya mabok karena memang lingkungannya dia, Social drinker gitu. maksudnya kayak pindah ya, aja pindah. dia juga minum kebar juga memang kebar yang oke gitu, itunya gitu. Kebar Nah, yang itu nggak oke apa-apa. segala macam. Nah, asal dia dikelilingi oleh orang-orang yang berpotensi, itu nggak masalah buat gue, man. Oh, oke. Berarti lo akan cek background. At least lu nongkrong di mana, Bray? Iya, gitu kan. Iya. Aku habis nongkrong di Di rumah Tukang teman. jamu. bukan apa deh yang di Kemang tuh. Yang Aduh, tahu lagi gue. samping Yang ini ya, pick up doang ya? bukan yang Big Brother. yang depannya Bagus. Kemcik. Yep, Apa yang seksi banget? Ini Hooper. Hooper. Iya gitu. Iya. Kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, berarti kan punya duit itu teman-temannya. Masalah itu doang sih. Gue nggak mau kayak lu mabuk-mabukan aja terus lingkungan lu tuh jelek gitu. Iya bener sih. Karena Itu emang sih, lumayan Iya. pengaruh sih. Kayak ada gue baru ketemu temennya bekas videografer gue itu
dia tuh tinggalnya di Depok di gangan gitu. Nah temennya dia tuh udah settle, udah malas kerja gitu loh, udah nyaman mundar mandir nongkrong doang gitu loh. Nah itu tuh. Nah dia tuh setiap malamnya, nggak setiap malam mungkin ya, kayak lumayan sering minum itu di depan gang itu malam-malam gitu, sampai akhirnya kayak ditawarin kerja ini males, tawarin kerja ini. Nah itu kayak dia ngerasa gue nggak kerja dapat minum gitu kali ya. Gitu dia nggak ada pressure apa-apa. Nah gue nggak pengen kayak gitu tuh. Nah maksud gue kan kalau lo mabuk-mabukan di tempat yang bagus gitu, misalnya di Senopati gitu ya. Nah itu kan adalah lingkungan orang-orang yang dia bahkan mungkin ada beberapa yang untuk mabuk aja dia harus kerja kan. Iya. Itu gue mabuk pakai duitku sendiri gitu. Ya kan. Mental itu tuh yang harusnya ada. Jadi balance, dalam artian tuh balance tuh ya, lu bukan cuma mabuk-mabukan, tapi lu tuh tahu caranya untuk nyari duit untuk mabuk-mabukan gitu. Gue pengennya kayak gitu sebenarnya. Tapi nanti anaknya kan akan ada kecenderungan kayak, "Pah, temen-temen aku ini yang di SCBD punya iPhone yang paling baru nih, Pah. Ini gimana, Pah?" Itu gue tusuk. Gue akan belajar ya. Gue akan belajar buku kedokteran di mana nusuk orang yang tidak fatal gitu. Sumpah gue tusuk. Pah, naik Grabcar aja ini gak cukup, Pak, duitnya buat ke SCBD. Gimana sih, Pah? Gue beliin Mio. Mio 2008 lagi aja. Iya. Sumpah, enggak yang maksud gue. Gue tuh pertanyaan gue juga sama sih sama Salman. Kalau ngelihat misalnya anak-anak magang gue dulu gitu punya handphone bagus gitu, yang gue pikirin itu, lu tuh gimana ya cara mintanya gitu? Itu nggak minta, Bray. Dikasih aja gitu sama. Iya, kalau orang baik itu nggak minta. Karunya ya kan? Ya atau enggak biasanya tuh hadiah ulang tahun. Iya, kamu mau apa? Gitu. Terus kalau lihat misalnya kan kalau orang kaya ya, kita kan enggak ya. Kalau orang kaya kan makan malam di meja, handphone ditaruh dong di atas meja. Kelihatan tuh handphone kamu kok udah begitu, kenapa? Gini. Oh ya udah, besok papa beliin deh gitu loh. Lah kita kan makan kayak di depan TV, nongkrong nggak bareng-bareng kan gitu ya. Bapak datang, lauk udah habis, sampai udah basi. Iya, jadi beli nasi goreng doang dong di depan rumah. Aduh, gue pernah lagi, bapak gue datang ya, emak gue ternyata lupa kalau dapat SMS dari bapak gue minta bikinin makan. Gue kirain SMS minta pulsa. Mama itu mama dong. Sama mama. Oh iya. Udah gitu sampai rumah cranky, lapar banget kayak kerja di proyek. Iya. Seharian di proyek kerja lapar banget. Sampai rumah itu juga ingat banget, itu ada kali jam 12:30 malam. Sampai rumah cranky, nggak dapat makanan. Ujung-ujungnya gue disuruh nyari nasi goreng. Ada kali 3 kilo gue naik motor. Iya kan. Ngentiau kayak capek banget bang. Iya, nah kalau orang sono, orang-orang yang lo sebut tadi kan dia dimasakin ART-nya, asisten rumah tangga yang masakin. Oh gitu ya, minta nggak minta ya berarti? Enggak lah, kitanya karunya pasti. Ngeliat, kok baju kamu yang kamu pakai itu aja. Lah triknya kalau misalnya biasanya tuh mereka per bulan ada jatah. Iya, bahkan per bulan jatah uang jajan. Enggak, jatah buat beli baju. Itu ada yang dibagi-bagi juga gitu kayak gitu tuh. Iya bro. Gue pengen deh berteman sama orang anak-anak. Gue pengen tahu aja sih apa yang kan gue di kepala gue banyak banget pertanyaan. Tadi soal handphone mintanya gimana, terus setiap tahun tuh selalu ganti handphone tuh gimana caranya, terus dia bisa dapat kepercayaan akses bawa mobil itu kayak gimana. Itu tuh ada di kepala gue tuh. Termasuk gimana lu tuh apa sih yang diomongin kalau lo tiba-tiba lo ke Singapura tuh apa gitu, conversationnya tuh apa, tiba-tiba lo bisa liburan ke Singapura. Nah itu gue pengen tahu tuh. Karena kalau kita ngobrol sama pasangan kan beda kan, akhirnya berhitung kan kayak bulan ini belum bisa nih, kayaknya baru bisa jalan 6 bulan lagi misalnya untuk liburan gitu. Nah kalau kita minta ke orang tua tuh gimana gitu. Gue penasaran sih. Iya ya. Mungkin itu dana daruratnya aja seharga rumah. Iya. Jadi kayak udah santai aja gitu. Ya mungkin menurut gue sih gengsi ya, Bray. Satu, orang tua gengsi kalau anaknya sampai dikatain.
Nah jadi kan nangis, misalnya kalau nangis tuh kenapa kamu? Apa nih? Aku dikatain handphoneku jelek kan, bisa gitu bro. Kalau anak yang pinter. Lo pernah minder nggak? Apa? Sama apa? Sama barang yang lo punya pada misalnya pada sebelum sampai lo punya uang, bisa kerja sendiri deh. Kayak misalnya lo kuliah gitu. Oh tentu saja dong. Gila lo. Gua yang lain nonton kita enggak. Iya. Nah gue tuh ngehenya ya, nggak ngehe sih kayak. Tapi gue sih mendem sih. Kayak misalnya. Awas lo ya. Kayak misalnya gue cuman bilang kalau misalnya ongkos gue 20.000 sehari, itu gue cuman cukup ongkos pulang pergi dari Pondok Gede sampai Blok M pulang pergi, udah selesai abis tuh. Jadi gue nggak ada uang jajan gitu. Gue bilang gitu doang. Soalnya nyokap nanya kan feedbacknya gimana nih, 20.000 cukup nggak gitu kan? Gue bilang kayak gitu. Akhirnya dapet solusi motornya motor lungsuran yang adalah motor Kirana. Aduh, dimana enteng banget lagi tuh. Di mana teman-teman gue tuh udah mulai mio gitu loh. Iya. Nah gue tuh di tahap di stage itu aja, akhirnya gue agak minder kan untuk mau deketin perempuan kan. Enggak lagi gue. Gue iya. Gue kalau itu tapi gue agak minder tuh kalau jenis barangnya. Kayak misalnya yang lain punya motor, gue gak punya motor, jadinya gue jadi beban gitu. Kayak misalnya yang lain punya handphone, terus gue gak punya handphone buat. Jadi gue takut ketinggalan. Tapi kalau jenisnya tuh gue nggak. Kalau lu kan jenisnya ya. Iya. Gue nggak ada dua-duanya lagi. Maksudnya bodo amat gue. Nggak tahu ya. Gue didikan nyokap bokap gue dari dulu nggak gitu jatuhnya gitu. Bodo amat aja gitu. Gue minder tapi nggak gue sampaikan sih kalau gue. Tapi sekarang kalau lu punya mobil man. Karena itu yang paling dekat, yang harus bisa gue cicil paling dekat. Kenapa jadi ngomong itu sih? Iya. Enggak gitu. Mau handphone gue jelek apa segala macam pun nggak peduli kok. Iya, gue juga sama kayak dia. Cuma kan lo harus punya handphone kan? Enggak juga. Kalau nggak punya juga ya udah gitu. Ya udah gue. Pada saat itu gue iya. Gue adalah orang yang suka ganti-ganti nomor handphone karena buron. Lo setiap putus lo ganti handphone? Enggak, karena gue nggak peduli. Dari kecil pinjol ya. Karena gue nggak peduli gue punya handphone apa gitu. Nah tiba-tiba kalau misalnya handphone gue rusak, udah gue nggak ngeluh. Cuman kesulitannya kan lebih ke nyokap kan. Misalnya kayak kok hari ini harus, pada saat itu gue kuliah itu nyokap itu punya usaha toko handphone dan voucher itu di Condet. Jadi misalnya sore itu harusnya gue belanja voucher ke PGC. Deket banget tuh ya. Iya, nah pada ada momen gue nggak punya handphone gue rusak, terus gue susah dihubungin, sementara gue masih nongkrong di kampus gitu. Jadi kayak udah lu ganti handphone. Aduh, handphone apaan sih, gue nggak tahu handphone apa gitu loh. Jadi kayak misalnya nah di momen dimana misalnya udah BlackBerry, gue masih make Xiaomi apa ya? Xiaomi belum ada anjing. Belum ya? Aduh, ada handphone Cina HTC. Iya lagi HTC. HTC udah ada tuh. Iya kalau nggak salah. Iya kayak gitu. Atau PDA gue pernah sempat. Ini Flexi. Flexi ya? Iya, bukan O2. Flexi kayaknya nama provider ya. CDMA. Iya, itu nama providernya goblok. Anjing ya. Tapi Flexi. Itu nama Telkom Flexi itu, bukan nama handphone yang itu bukan ya. Gitu. Nah, gue tuh emang minder tapi nggak ngeluh. Cuman kayaknya efeknya ke gue sekarang tuh kalau misalnya udah punya duit gitu, gue pengen beli ini deh, pengen beli itu. Iya. Tapi ada tuh emang psikologi, Bray. Dulu kecilnya nggak dikasih atau nggak punya, nanti gedenya dia balas dendam. Ibaratnya nggak balas dendam gimana, tapi gue harus punya nih, gue harus ada gairah yang nggak terselesaikan pada saat dulu. Sekarang tuh lo harus dijor-jorin gitu sebenarnya. Oh, kalau gue ingat-ingat lagi tuh gue bukan ke barangnya, ke skillnya. Kayak misalkan ada yang bisa bawa motor. Nah gue jadi kepikiran mulu tuh kayak anjing kok dia bisa. Gue jadi pengen belajar. Terus ada yang bisa bawa mobil. Itu loh, bagian itu. Lebih ke situnya sih. Makanya bisa main gitar, kok lu nggak bisa main gitar gitu? Iya, ada kayak gitunya tuh. Ya cuma untuk beberapa juga kayak misalkan main. Ada yang bisa bawa helikopter, masa lu mau? Iya, kayak nggak mungkin juga kan gue bawa helikopter di mana-mana gitu kan. Iya sih, lebih ke situnya sih gue. Gue tuh dulu waktu gue SD kayaknya deh, gue berteman dengan orang kaya. Jadi gue kalau main ke rumahnya tuh kayak, wow, TV-nya gede banget. Wow, punya PS gitu bro. Di dalam pikiran gue ya, kalau ya gue bukan waktu kecil sih, ya udah lumayan agak gede di SMA.
ketika datang ke tempat orang kayak gitu, gue di pikiran gue cuma gitu doang, dasar orang kaya. Dasar bapaknya kaya aja. Itu dulu dah. Jahat Di gue pikiran. enggak, tapi di pikiran gue doang gitu. Iya, Maksudnya enggak kayak iya, diomongin gitu. iya, Maksudnya iya, kayak iya. anjing Lu bak- negatif bokap lu. Enggak, cuman di pikiran gue doang. Oh, itu anjing, untuk lu- melawan rasa lu kepengen. Enggak ada, Secara enggak nggak langsung. enggak kali. Secara nggak langsung gitu. Tapi enggak ada kepengen yang emang anjing kalau TV gue di rumah kayak gini segala macam. Enggak. Gue nangis lu dulu temen ada satu-satunya orang yang pertama atau satu-satunya orang yang punya PS2 ya. Iya. PS2 di gang gue, rumah lama gue itu satu orang ini seangkatan sama gue. Irinya gue bukan main, jadi kayak gue boleh nggak sih 7 hari nginep di rumah ini buat biar bisa main game terus-terusan gitu. Saking gue tahu gue nggak akan difasilitasi itu Iya, gitu. Iya dalam hati doang sih gue juga nggak Iya. ngomong, nggak ngadu juga gue. Karena gue juga ngerasa tuh kayak ada iya bener DVD Bray. Awal-awal DVD muncul tuh kan ada kartun-kartunan gitu kan. Anjing enak banget tuh DVD ya. Ya aduh, kita masih VCD bang. Kita masih VCD. Iya, VCD VCD. kan pilihan videonya dikit kan. Iya, Kartun-kartun tuh udah mulai DVD semua gitu. Iya. Aduh jadi nonton mulu gitu. Tapi memang gue sih jadinya anjing kalau gini caranya nih. Emang ternyata punya barang tuh ngaruh ya buat anak kecil. Oh. Mungkin jadinya gitu Bray. Mungkin jadinya gitu tuh orang-orang kaya yang sekarang kaya punya anak, dia Iya harus kali ya. memfasilitasi biar nggak ileran gitu. Iya juga sih. Sebenarnya kayak gitu kan. Tapi itu tergantung sama ini enggak sih? Cara didik. learning cara didiknya. Iya sih. Menurut Maksud lu mau gua- kayak apa gitu kan? Iya gitu. Mau ngedirect. Gua nggak tahu ya secara skemanya kayak gimana ya. Tapi lo mau bikin di nih anak cemburuan akan hal itu atau enggak gitu itu. Tapi kan ada kalau di kepala gue ya, ketika lo akhirnya gede gitu, misalnya lo kuliah gitu, secara nggak langsung garis hidup lo setelah lo dewasa itu kan ditentukan dari bergaul lo. Iya benar lagi. Nah kalau itu ini dari point of view gue ya gitu, cuman dari gue nya itu ngerasa kalau gue mau maju, gue harus bisa berteman dengan orang yang lebih mapan dari gue misalnya. Kenapa? Karena ada momennya dimana kayak gue bisa nongkrong sama dia tuh bisa tiba-tiba ngomongin masalah kerjaan, hal-hal yang nggak terduga gitu loh. Kayak gue tiba-tiba dapet tawaran gara-gara nongkrong sama dia gitu. Starbucks lagi nyari lowongan nih, lo mau nggak? Nah hal-hal itu nggak dapat di tongkrongan gangan gue tuh. Iya gitu sih. Gue juga ngerasa itu. Nah akhirnya kalau gimana caranya bikin gue nggak minder, mungkin harusnya si anak itu dididik, difasilitasi gitu kali ya. Jadinya Tapi akhirnya yang secukupnya iya, kita aja sih sebenarnya kan. jadinya akhirnya Bukan selevel. Kalau gue kan akhirnya pada saat itu jadinya nggak seimbang nih gue, kayak misalnya enggak weekend nongkrong yuk, nggak punya duit lagi gitu loh. Iya. Jadi kayak itu tapi kan nggak harus dididik seimbang jujur kan? juga Bray, jangan sampai Nyoceng. Iya Nyoceng duit ya. apa tuh nyoceng? Nyoceng tuh kayak ngambil duit bayaran. Iya. Buat dipakai Aduh buat itu gue nongkrong lagi. akhirnya. Itu gue lagi. Ah, Ayo dong nggak. maaf ya maaf. Iya. Lu berapa paling gede? Wah gue enggak lagi. Gue 4 juta. Kuliah. Satu semester ya? Kuliah. Itu bayaran semester kan? Iya. Kuliah 4 juta. Tapi satu ya, Iya. gue nggak tahu ya. Ini mungkin akan berpengaruh sama anak-anak. Taste musiknya emang harus didirect dari kecil deh. Iya. Iya. Itu Iya. gue ngerasanya gue nggak tahu ya. Gue ngerasanya kayak anjing Iya ini dan ngaruh nih. tidak sebenarnya. Masa sih? Iya. Ngaruh sampai gedenya gitu. Ngaruh anjing. Ngaruh, tapi lu lihat kayak misalnya pergaulannya anak-anak seringai gitu. Kan dari sekolah-sekolah elit. Tapi masih dari sekolah elit dengan orang tua tetep. mapan, tapi dengerinnya masih metal gitu. Tapi tetap seringai itu tuh sebenarnya kan itu kan kalau misalkan didengerin sama mereka akhirnya baru kan. Nah sebelumnya kan narik mundur kan akhirnya kan. Pasti Maksudnya adalah Bray, pasti juga. kayak Iya. misalkan apa ya gue nggak tahu sih, nggak terlalu hafal sih sebenarnya, Ya. band lama bangetnya gitu. Ya lu cokokin dangdut ya kan, bingung kan? Iya gitu, misalnya kayak Gitu aja. mungkin band semacam seringai tapi emang lama, tapi memang udah hype si bandnya tuh emang udah gede banget gitu jatuhnya. Iya. Dan orang-orangnya pun spesifik gitu jatuhnya gitu. Iya. Yang suka sama itu tuh. Kalau menurut gue itu ngaruh dah. Ngaruh sih. Makanya saya mau berencana untuk membeli alat vinyl tuh berapa duit sih Rangga? yang sama speakernya itu loh. Murah 2 jutaan. Sama subwoofer sama speakernya yang bagus tuh. Iya, Simbada udah. Oh speaker komputer. Simbada yang bulat itu. Masa sih jelek Iya. kan nggak bulat Bray? Iya Kan sih gue emang. pengennya stereo. Iya. Wah siap. Ya bahkan ketika hamil pun dulu gue sempat denger adalah dulu tuh ketika hamil lu coba dengerin anaknya itu lagu-lagu yang gue nggak tahu, gue lupa ke arah
lagu-lagu klasik kalau klasik katanya. atau apa Iya, gitu ya yang pokoknya di situ. menenangkan gitu lah. Nah, cuman memang gue beberapa kali dengar pun ya tergantung itu tuh si headphone yang dipakai pun yang harusnya yang mana kayak gimana segala macam itu pengaruh. Kayaknya katanya. bukan headphone deh man. Kayaknya masalah itu doang deh, metronom. Apa sih tempo? Gue nggak tahu. Pokoknya yang emang kan akhirnya kan ditempelin Kan ke perutnya. iya kalau ini nempel kan. perut kan pasti kan ada getaran-getaran yang diterima oleh anak kan. Iya ya. Nah kalau lo metal kan duduk. Kan jadinya itu adalah sebuah Metal dari dalam ya. Iya kan bukan menjadi sebuah rumah yang tenang gitu kan. Jadinya ini kenapa sih ini kok gue dari janin udah Tiba-tiba tangannya keluar metal aja. berisik. Iya, Masuk lagi. Masuk lagi Iya. tapi kita lagi disuruh dokter nyikat kan, sikat dulu sebelum keluar biar bisa normal. Set, keluar dulu tangannya metal. Kan juga nggak enak. Iya. Kalau misalnya masalah musik sih gue setuju sih bre. Iya sih. taste-nya kan. Soalnya gue itu hidup dari dulu Sumbang, era dulu Sumbang. Jadi bapak gue tuh kalau hari Minggu nyetelnya gituan. Wah dia tuh niat Gua bre. ini di Pakai salon bre. di kempot lagi gue. Bapak gue. Gue country lagi. Hah? Lagu-lagu karaokean ibu-ibu lama tau gak sih lu yang Iya, Take me tahu. home to Yang- days I Anjing. belong. Nempel di gue sampai Gila, sekarang ngeri gara-gara abis. mereka kayak gitu lu. Gua Anjing, sih karaokean. Bengawan Solo gua. Iya gue kayak gitu nih sama nih. Yang pop tapi pop daerah gitu kan. Iya. Iya kalau gue kayak gitu. Nah dia sampai salon bapak gue bre. Kan dulu nyebutnya salon tuh ya. Iya, Iya, iya. bapak gua ngerakit anjing. Oh, wah keren gila. Nyampah jadinya di ruang tamu, belang-belentong gitu tau gak sih lu? Gue menghargai sih gimana itu bisa jadi dan bisa nyala speakernya aktif gitu ya. Cakep tuh, gue menghargai effort itu. Tapi Tapi secara estetik gak di. Secara bentuk beda iya, berubah. anjing. Kadang-kadang kan gue apalagi udah nggak ada tutupnya gitu. Iya, apalagi gue ada bergaul dengan teman-teman SMA gue yang ada di lingkungan perumahan bagus gitu. Perumahan apaan sih? Halim. Oh perumahan Jadi kan Halim. secara gue kadang-kadang suka malu gitu bawa ke rumah. Itu jadi base camp, rumah gue tuh jadi base camp karena emak bapak gue kan nggak ada kerja kan setiap hari gitu. Nyetel bokep dong. Iya, nonton bokep kayak ngerokok. Cuman ada satu hal yang kayak bisa pindahin ke belakang nggak sih? Cuman gue nggak tahu caranya gitu. Takutnya kabelnya copot-copot ya kan? Iya. Karena kan itu kan homemade. Gitu. Iya kan homemade kan cuma di keringin jadi Iya. digabungin Iya. itu tembaga kuningannya. Iya, digabung Selotip hitam aja. Masalah TV hitam udah. Iya benar. Mana dulu apa ya, kabel audio kan tipis-tipis banget ya yang di Iya. salon itu ya. Serabutan. Iya serabutan doang anjir itu sih. Iya tapi pakai salon sih bener gue VCD sama salon buset dah. Nyetelnya dulu Sumbang bangsat. Tapi lu ketika nanti istri kalian hamil akan di treatment kayak gitu nggak dengan lagu? Oh nggak? Dream Pop gue pasti. Yang Maksudnya pas lagi hamilnya ya? Joji, tau gue kasih Joji ya. Gue Lana Del Rey sih gue. Oh iya Lana Del Rey Biar tuh. anak gue ikut jadi melu Iya. introvert. Lana Del Rey aja. Tapi cakep. Cakep. Iya jangan sampai introvert tapi jelek. Jadi Tapi kemana-mana. hati-hati loh, introvert tuh biasanya kadang ada yang introvert di luar, Susah ternyata ekstrovert di dalam. Iya mungkin. Maksudnya tuh akhirnya Nah, dark setuju side-nya gua. tuh di dalam. Iya sih benar. Hati-hati kayak Iya gitu. sih tapi tiba-tiba juga maniak seks gitu kan. Iya kan. Iya, Kan yang pendiam kayak gitu Iya, biasanya ini. Ya nggak semua sih. Iya tiba-tiba punya anak ya kan. Terus anak lu jelek gimana bre? Kasihan kan bre? Enggak apa-apa. Ya udah handphone kamu sini ayo. Beli ini bagus. Jam kamu kok kayaknya ayo Apple Watch dipakein. Ya, kamu tuh udah nggak ada faktor yang bisa menjual lagi. Nggak, Anjing. tapi gue ada temen di SMP gue dulu ya, orangnya hitam. Gue nggak tahu sih, gue lupa dia tuh Orang karena bukan orang timur padahal. bukan Orang Bogor. orang Bandung. Orang Bandung. Nggak tahu kenapa itu dia kulit hitam segala macam. Tapi karena memang dia punya duit segala macam, rapi aja, Iya benar. bersih aja. Iya benar. Iya. Nggak tahu kenapa. Kalau Dia ngeliatnya pasti gak ganteng-ganteng banget sih kata gue, hitam juga. Pasti dia kelihatan cakep banget kalau pakai sepatu putih. Iya lagi. Gue tuh suka iri sama teman-teman gue yang punya kulit hitam gitu terus pakai sepatu putih kalau cakep banget ya. Enggak. Gue tuh nggak bisa. Gua kan hitam ya. Iya. Tapi hitam Jakarta Timur. Iya. Kalau pakai sepatu putih gue kayak Ambon. Gue kayak aduh jelek banget nih gue. Gitu. Iya 60 menit. 6%. 6%. Oh, 6%. Kata lu full baterainya gue tampol lu dulu. 100% tadi. Masa? Wah. Nih ntar ngerengek nih masuk ke dalam ke bunda. Ini laptop aku gini nih. Iya. Enggak, cicilan ke istri udah banyak ya. Tapi kalau ngomongin yang sekarang itu,
akhirnya berbalik nantinya. Gimana caranya kalau anak kita nantinya ngomong kayak gitu? Apa? Lo akan provide atau enggak? Iya, sebaliknya. Nah, satu hal yang gua nggak mau kasih tahu ke dia adalah nyari duit itu susah. Iya. Itu jangan ada kalimat itu tuh menurut gua. Kenapa? Nyari duit itu susah, jadi lo nggak harus melulu minta gitu kan? Hah? Nggak melulu minta gitu? Bukan, iya maksud kalimat itu gua nggak mau keluarin itu. Oh, nggak mau? Nggak mau gue, karena jadinya dia ngerasa miskin. Jadi bukan forward, bukan maju ke depan. Jadi lo usaha aja dulu biar lo memprovide anak lo gitu. Enggak, bukan. Maksud gue ini kan perlu uang tuh perlu waktu gitu loh. Itu kan lebih enak ya, uang perlu waktu. Iya, benar. Kalau nyari duit susah, itu nanti di kepala dia, wah anjing nyari duit susah, males aku nyari duit susah gitu loh. Iya benar. Gue setuju soal itu karena gue pernah dengar juga ada yang bilang kalau anak minta sesuatu itu jangan selalu lo hubungkan dengan finansial lo. Jadi kayak iya nah kau minta nah belum ada uangnya nih gitu. Yang gue pernah tahu sekali itu lo ngomong itu udah cukup gitu. Kalau dia pada saat itu mungkin belum relate, jangan dipaksakan itu terus di kepalanya dia gitu. Iya, jadinya dia nanti ke depannya, wah kita tuh nyari duit, gua tuh nggak capable berarti nyari duit, keluarga gua aja susah gitu loh man. Iya benar. Sebenarnya kayak gitu aja. Jadi kalau gue sih sekarang ya, gue mikirnya kayak ya udah nyari duit butuh waktu. Iya benar. Nyari duit bukannya gampang, susahnya. Butuh waktu. Kamu cari waktunya, nanti juga ngasilin duit gitu ya. Iya. Kalau kamu ngomong Januari, nanti baru dapat Desember. Kalau gue sih kayak ngerasa barang-barang yang punya lifetime-nya panjang sih kayaknya. Misalnya, gue tuh kayaknya baru belajar sekarang nih tentang beli agak mahal nggak apa-apa, tapi punya lifetime-nya panjang. Misalnya gue, berarti kalau misalnya sekarang kan misalnya handphone gue tuh udah yang terakhir nih, seri terakhir gitu misalnya. Siap iPhone 14. Iya. Nah tapi akhirnya gue nanti beli handphonenya lagi tuh 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan gitu. Iya. Jadi secara cost tuh cukup panjang lah gitu. Jadi nggak mau bazir, nggak misalnya hal-hal yang kayak misalnya Tamiya sekali itu rusak atau apa gue nggak tahu gitu. Cuman gue akan ngajarin ke arah situ sih kayaknya. Iya. Ya jadi uang tuh butuh waktu dan waktu itu cari sendiri. Ya, jadi kalau kamu minta 3 bulan, jangan dadakan, nggak boleh tuh dadakan. Semua harus bikin. Ntar gue suruh bikin proposal. Kenapa kamu butuh itu bikin proposal? Ada tuh nggak di Twitter, man? Wah keren nih. Ini keluarga keren, bro. Iya benar. Ada yang setiap minggu kan? Iya. Dia tuh. Itu content writer ya. Tuh kayaknya dua-duanya sampai anaknya tuh dia bikinin deck, suruh bikin deck gitu loh. Iya man. Apa yang lo tonton seminggu, terus apa yang lo harus present gitu. Iya. Itu menarik sih gue. Tiap Jumat katanya tiap Jumat ya. Iya. Itu akhirnya kan jadi kayak ngajarin public speaking juga kan. Banyak hal yang diajarin, banyak banget yang diajarin itu. Iya dengan satu kegiatan anjing anaknya 2 umur mungkin SD kelas 6 sama SMP-an nih, SMP awal gitu lah, 1 kelas 2 kali, gua enggak tahu. Nah, bapaknya tuh kayak bapak ibunya tuh kayaknya kerja dua-duanya. Itu tuh kayak ngerjainnya ya itu deck segala macam. Ntar suruh bikin deck, Bre. Kayak gitu. Tapi catatannya adalah jangan, maksudnya harus balance ya. Maksudnya effortnya nggak di anaknya doang, karena itu adalah betul. Mau ngasih pelajaran ke anak, jadi anak jadi lebih effort dibandingin orang tuanya. Iya, gitu. jadi nanti pas gue khawatir karena gue ada di circle itu gitu, kayak anaknya misalnya kamu jangan main game terus dong gitu, terus lah emaknya nggak ngapa-ngapain tuh. Iya. Itu kan nggak ada inisiatif apa, cuman ngomelin dong tuh, kayak buat gue useless banget sih. Iya itu jangan sih. Jadi perhatikan ya anak lo nanti kalau misalnya kamu kalau mau ngewek bikin deck dulu ya.